Baik. Tapi Dok, sebenarnya apakah ada potensi super flu ini menjadi wabah di Indonesia, Dok? Kalau menjadi wabah dalam konteks wabah musiman sudah terjadi sebetulnya, sudah terjadi. Hanya yaitu kembali kita ini masih dimungkinkan ditolong ya dengan mayoritas penduduk kita ini muda gitu, muda dengan imunitas yang baik, termasuk juga ya ingat walaupun lansia ini juga ya tidak serta-merta semua lansia akan parah, hanya 10%. Karena sebagian dari lansia ini juga bahkan cenderung lebih mempertahankan perilaku di masa pandeminya, sering pakai masker misalnya dan lain sebagainya. Ini yang juga membantu gitu. Termasuk juga lansia kita termasuk yang tidak seperti lansia di Eropa misalnya ataupun sekarang di China dan Jepang yang bepergiannya tinggi gitu, mobilitasnya tinggi. Nah, lansia di kita termasuk yang relatif tidak semobile itu dan itu juga membantu mengurangi terjadinya ledakan. Tapi seiring waktu sekali lagi karena musim hujan juga ini berpengaruh ya, berpengaruh karena orang banyak di dalam ruangan atau di fasilitas publik yang padat gitu karena hujan ini. Nah, nanti kan misalnya sudah makin berkurang musimnya, nah ini yang juga akan ikut menurunkan potensi sebaran dari subclade K ini. Oke, baik. Dok, ini kalau dulu COVID kan berasal dari Cina, terus super flu ini disebut bermula dari Amerika Serikat. Ada sebagian pihak yang menilai ini adalah sebuah upaya-upaya tertentu memunculkan penyakit berujung pandemi demi produksi vaksin yang menguntungkan segelintir pihak, katanya dok. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, ini sekali lagi teori konspirasi yang selain menyesatkan, tapi juga cenderung berbahaya. Karena apa? Karena kita menjadi luput atau lengah untuk memberikan proteksi pada kelompok yang rawan tadi untuk melakukan vaksinasi. Karena vaksin dari influenza ini sebetulnya memberikan proteksi untuk mencegah keparahan maupun kematian. Dan negara yang memproduksi ya influenza ini bukan hanya negara Amerika, banyak negara dan bahkan negara-negara yang memproduksi itu di barat ataupun katakanlah Australia itu juga terdampak serius oleh wabah dari influenza ini. Jadi bahwa ini sebagai satu biological weapon ya atau senjata biologis itu bisa saya PhD saya di bidang global health security yang antara lain meneliti hal-hal seperti itu dan ini tidak termasuk itu. Ada yang kategori biological weapon tapi bukan ini. Karena ini asal muasalnya sekali lagi dunia ini semakin rawan ya. Jadi ilmu global security-nya saya keluarin ya. Jadi dunia ini semakin rawan karena alam kita, hutan kita itu dirusak. Ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan teori konspirasi tadi, dia harus paham, harus tahu bahwa kenapa penyakit bermunculan, kenapa mutasi terus ada, atau bahkan H1N1 yang dari babi itu, ya, ataupun ada avian influenza yang dari burung. Kenapa itu makin akhirnya menjadi masalah bagi manusia ya karena alam ini rusak. Ketika hutan itu rusak, mau itu pohonnya ditebangin maupun apapun caranya, yang akan terdampak pertama adalah hewannya. Jadi hewan yang hidup di hutan itu, dia itu bukan hanya hidup begitu saja, mau itu kelelawar atau beberapa jenis hewan lain, itu membawa virus di dalam tubuh mereka. Nah, virus yang ini yang belum pernah menginfeksi atau terpapar ke manusia ini ada dalam tubuh hewan itu mungkin ratusan ribu atau bukan puluhan ribu tahun yang sejak yang lalu. Nah, ketika hewannya akhirnya karena lingkungannya rusak kemudian dia punah atau mati, dia mendekatilah atau pindah si virusnya ke hewan lain atau pindah ke manusia. Nah, disinilah kenapa
dalam 20 atau 15 tahun terakhir kita melihat kemunculan banyak penyakit baru ya, karena manusia sendiri yang berpola, yang merusak lingkungan, sehingga virus-virus yang ada di alam liar ini akhirnya kontak dan menginfeksi manusia ya. Sebagai contoh ya, Zika virus 50 tahun lalu kita tidak tahu, tidak mengenal Zika virus. Kemudian COVID-19 misalnya. Nah, inilah contoh-contoh penyakit yang akhirnya yang tadinya ada di hewan pindah ke manusia karena ulah manusia. Ya, ulah manusianya ya bisa yang ada di Afrika, bisa ada yang di Amerika dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus menyadarkan kita sehingga ya kita harus jaga lingkungan. Makanya saya sekali lagi salah satu di ilmu di Global Health Security adalah kita mengajak untuk pemerintah, masyarakat melakukan pendekatan namanya One Health. Ya, One Health ini jadi bukan hanya kesehatan manusia saja, kesehatan hewannya, kesehatan lingkungan. Karena kalau salah satunya tidak terkendali atau rusak, yang akhirnya terdampak merugikan adalah pada manusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.